Oke, halo teman-teman, Kuku di sini dari Osana Putra Airsoft. Jadi kita menyambung obrolan yang kapan hari sama Double Alpha. Jadi kita hari ini gerbek tim Double Alpha shooting. Kita sudah ditemenin oleh yang baik hati, Mas Wisnu. Jadi halo gimana? Guys. Oke, jadi gimana keseru? Nggak ada masalah kita ganggu hari ini ya teman-teman ya. Santai. Santai Welcome. Oke, kita salaman dulu biar nggak salah paham. Oke, kita akan diantar langsung masuk ke tempat latihannya nanti. Di mana tempat latihannya, gimana latihannya, kita langsung aja. Yuk, let's go. Yuk. Oke, jadi kita akan wawancara di sini sama teman-teman, sama adik-adik. Ini kegiatannya ngapain aja? Saya sudah kumpulkan 10 pertanyaan, tapi gimana eksekusinya? Let's go. Ya. Boleh dengan saya aja karena Om Azharnya lagi ngelatih. Oke, coba dikasih frame Mas Azharnya. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Kita lanjut. Kita hari ini wawancara simpel aja, sembari nemenin adik-adik latihan. Mas, Siap. Mas Wisnu ini di sini sebagai apa? Saya kebetulan sebagai pelatih bersama Mas Azhar ngelatih adik-adik, orang adik-adik, tua-tua atau siapapun yang mau belajar menembak, khususnya tembak reaksi. Oke, jadi ini kedua kali ya kita bagi informasi ke halayak ramai lagi ya. Mungkin ada yang berguna buat teman-teman, langsung nitip pesen mungkin bisa langsung di komen ya. Oke, kita lanjut Mas. Double Alpha ini sebenarnya apa sih Mas? Double Alpha itu sekolahan. Sekolah kayak gimana tuh? Sekolah untuk belajar menembak. Berarti punya kurikulum? Ada, pastinya. Ada juga jenjang untuk berikut-berikutnya, misalnya kayak ulangan. Terus kita juga eksibisi, keluar segala macam, mengikuti turnamen, lengkap pokoknya. Oke, ini background ini motor malah ya. Kita ganti background dulu. Set. Nah, kalau di sini kan backgroundnya keren loh. Nah, gini kayak sekolah tembak beneran. Oke, Om, ini hari ini kita ngelatih berapa orang? Hari ini ngelatih berapa orang? Ini yang nggak datang, kurang lebih ada 6 ya. Sebetulnya muridnya 10, tapi yang 4 berhalangan. Oke, jadi hari ini yang datang 6 aja nih. Ini dari macam-macam ya, dari kelas berapa ini? Ya, jadi intinya kalau yang belajar menembak itu tidak matok dari usia berapa. Yang penting syaratnya satu. Apa syaratnya? Dia bisa menerima perintah. Oh iya. Karena kita mainnya juga airsoft, jadi kalau nggak bisa menerima perintah kan agak susah nih. Disuruh diem, wah tangannya gerak-gerak segala macam. Oke, Yang paling boleh kita tanyain dong? Boleh Kita tanya. silakan. Adek, ini namanya siapa? Namanya Tasya, kelas berapa? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD guys. Oke, seneng main tembak-tembak, seneng. Oke, jadi kelas 3 SD lah. Kalau yang ini, permisi kakaknya, namanya siapa? Lexan. Siapa? Lexan. Nah, kelas berapa? 2. 2 apa? Babe. Kelas 2. Oh, 2 SD. Ini orang tuanya atau tantenya? Mama. Oh, mamanya. Iya. Jadi dari kelas 2 SD loh, guys. Luar biasa ya. Ada satu lagi yang kamu mau ditanya kelas berapa? Iya, siapa namanya? Adli. Kelas berapa? 1. SD. Speechless. Jadi ini bibit-bibit atlet muda dari tembak reaksi ya. Kita boleh tanya Mas. Oke, kita lanjut. Berarti tidak ada batasan usia. Usia selama ini tidak, yang paling kecil kemarin TK. TK tahun kemarin, sekarang masuk SD. Berarti sekitar umur 6, antara 6 sama 7 tahun itu bisa. Iya. Oh, ini asik banget ya. Ya. Jadi mereka udah pegang equip yang proper, unitnya juga 1:1. Keren. Batasan usia tidak ada, batasan profesi ada gak? Tidak ada. Misal yang polisi nggak usah ikut, soalnya udah jago, TNI nggak usah, nggak ada. Nah, apa semua pokoknya ya, karena begini. TNI mungkin bisa nembak, tapi mereka tahu nggak aturan-aturan untuk yang di pertandingan sipil. Wah. Nah, dia belajarnya di kita. Aturan-aturan di pertandingan sipil itu sebagaimana
jadi lebih biar bisa lebih punya knowledge yang lebih Betul, luas. betul. Oke. Jadi untuk teman-teman nggak usah ragu ya, ini sudah terjawab ya di sini ya. Batasan usianya tuh sampai berapa sih batasan profesi? Ini ngeri sekali. Ini nggak cuma dijawab, ini ada di tempatnya langsung ya bahkan. Oke. Biasa latihan di sini atau di mana? Kita latihannya tergantung waktu dan kebisaannya teman-teman. Sebagian besar di sini, tapi kita juga pakai semua shooting range yang ada di Malang untuk menjaga silaturahmi. Oh, berarti pindah-pindah gitu ya? Betul, ya? betul. Bisa ngerasain macam-macam juga. Betul, sih, enak betul. Ya? Kadang kita juga latihannya di outdoor. Ya. Kalau outdoor itu di lapangan tembak, mungkin kalau di Malang kita bisa pakai Vikada yang Singosari, terus juga ada Bedali, Singosari, terus ada yang di Ampel Dintu, itu juga ada. Ini disiapkan untuk apa Nana ini saat ini? Saat ini kalau yang mereka hanya cuman belajar ya, khususnya untuk mengetahui tentang menembak. Tapi harapannya setelah selesai belajar, kurang lebih itu menurut kurikulum tanggal 28 Juni mereka ada mini turne dan inaugurasi. Artinya apa? Mereka sudah selesai pembelajarannya selama 16 kali. Jadi mereka ada waktu pembelajaran 16 kali pertemuan. Tanggal 28 Juni selesai, mereka ada lomba, langsung inaugurasi, selesai. Nah, selanjut itu biasanya mereka ikut ini. Kalau masih ada yang kepingin melanjutkan, mereka akan masuk klub-klub, terusannya ikut pertandingan-pertandingan. Oke, berarti 16 kali itu ya patokannya. Itu nanti ada grade-nya kan pasti Om? Langsung semuanya kita ngasihkan. Dari pertama kali cara megang, sampai tadi kita latihannya strong hand, weak hand. Jadi komplit semua. Jadi harus nggak ada ini ya, nggak ada yang ketinggalan lah istilahnya. Nggak ada. Semua sudah dikasih. Jadi double alpha shooting. Kalau ada yang minat daftar langsung ke Mas Wisna. Oke, boleh ke saya. Nanti kontak person ada di bawah. Terus bisa juga ke Mas Azhar, kontak person juga ada di bawah. Oke. Om, kita lanjut Om ya. Kita lanjut. Sudah melahirkan berapa atlet sepanjang double alpha berdiri? Kalau double alpha sekarang angkatan ini angkatan ke-8. Total semuanya dari angkatan 1 sampai angkatan 8 kita sudah meluluskan siswa-siswi sekitar kurang lebih 65 orang. 65. 65 pasti bisa nembak lah bro. 65 yang pasti bisa nembak karena kalau enggak lulus ya. Oke, kita lanjut. Dulu visi misinya apa sih Om bikin double alpha ini? Pertama, mengenalkan olahraga menembak. Sebetulnya di double alpha itu nggak cuman tembak reaksi aja, tapi kita juga punya tembak sasaran, ada buru segala macam. Sebetulnya komplit. Hanya saja yang kita datang sekarang ini adalah tembak reaksi karena ruangannya, tempatnya segala macam. Jadi pengenalan olahraga menembak, apapun jenis senjatanya, apapun jenis permainannya. Tapi kalau kita lihat kok kayak lebih tendensinya lebih ke yang masih usia belia-belia gini ya Om? Apa karena memang lebih asik aja ngajarnya atau masuk dalam visinya? Oh, enggak. Mengenalkan sedini mungkin gitu enggak? Mengenalkan sedini mungkin juga ya. Tapi sebetulnya kan kita mengenalkan ke khalayak rame. Nah, kebetulan yang angkatan ini banyak yang kecil-kecilnya. Tapi kalau kita lihat angkatan 1 sampai angkatan 7 variasi. Yang paling tua ada, umurnya 51 tahun. Tapi hari ini nggak datang karena beliaunya kalau Sabtu kerja. Oh iya. Latihannya hari apa aja? Kalau latihannya khusus tembak reaksi hari Sabtu, jam 10 sampai jam 12. Asik. Oke Om, ini mungkin pertanyaan terakhir. Setelah itu kita cek banyak lagi, pinter lagi. Siap. Apa pesan-pesan yang mau disampaikan sama adik-adik yang mungkin masih minder lah, masih apalah, yang mungkin lihat video ini? Oke, yang pertama dan utama cuma niat. Kenapa niat? Kalau ada niat, itu berarti semua masalah bisa ada penyelesaiannya. Oke, gitu. Kalau terlalu banyak pikiran, ini nanti gimana, nggak akan jadi, nggak akan maju. Nggak Pokoknya niat berangkat aja. malahan ya? Betul. Oke, itu saya Gulwan Putra dan Wisnu. itu kita undur diri dulu. Kita akan sambung di Gerbek Tim di segmen yang lain. Tetap di Yosana Putra Airsoft dan salam Airsofter Indonesia. Thank you Om. Sama-sama. Sukses.